Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk kita sama-sama merenungkan lagi tentang bahasa roh yang lagi rame jadi perdebatan di media sosial ya, antara Pendeta Stephen Tong bersama Elia Miron melawan gereja karismatik. Nah, ini kita perlu merenungkan siapa yang benar, siapa yang sesuai dengan firman Tuhan, dan apakah perdebatan itu perlu, ya. Karena untuk kita umat Kristen, kita perlu waspada di zaman akhir ini. Karena begitu banyak jerat-jerat yang dipasang si jahat ya, untuk mencelakakan orang, untuk menjerumuskan orang sehingga dia jatuh ke dalam dosa ya. Nah, kalau dia sampai jatuh ke dalam dosa kan cilaka ya. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita merenungkan tentang apa sih bahasa roh itu ya. Apa sih bahasa roh itu? Kalau orang bisa berbahasa roh, gunanya apa? Lantas manfaatnya apa? Untuk keuntungan pribadi atau untuk menyombongkan diri saja, atau untuk apa? Karena orang yang berbahasa roh harus bisa menerjemahkannya. Bukan berarti orang bisa bahasa roh tidak bisa menerjemahkannya ya. Maka Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Yaitu berbunyi seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya, nah di sini kita mesti lihat ya. Banyak nabi-nabi palsu yang telah pergi ke seluruh dunia. Apa gunanya nabi palsu? Gunanya untuk menipu jemaat Tuhan, untuk mencelakakan jemaat Tuhan. Ya. Jadi bahasa roh itu harus digunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Ya, kalau dia berbahasa roh tapi orang yang mendengar tidak mengerti, itu kata Rasul Paulus seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Ya, ketok-ketok tong 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 tapi nggak ada artinya. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ketika dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 10 ayat 46 kita lihat. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ya, dan memuliakan Allah. Nah, kita lihat lagi
dalam 1 Korintus 12 ayat 10. Itu dikatakan kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk memberikan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Ini karunia-karunia roh ya, bukan bahasa roh. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Yang dimaksud ia adalah Tuhan, si empunya Roh Kudus. Jadi karunia-karunia roh itu macam-macam. Ada yang karunia buat penyembuhan, ada yang buat mengajar, ada karunia untuk bernubuat, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk menerjemahkan bahasa roh, untuk bisa berbahasa roh. Bukan berarti semua orang Kristen harus bisa bahasa roh. Ya. Jangan salah kaprah nih Bapak Ibu ya. Jadi kita harus hati-hati. Jangan sembarangan berbahasa roh. Dan bahasa roh itu bukannya dipelajari, tapi dia langsung dapat dari Tuhan, karena itu merupakan karunia dari Tuhan. Ya. Kita lihat lagi nah, 1 Korintus pasal 14 ayat 4. 1 Korintus pasal 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi kita lihat di sini, bahasa roh dengan nubuat itu jauh lebih bermanfaat. Kita punya karunia bernubuat. Karena dengan kita bernubuat yang dipimpin oleh Roh Kudus, itu fungsinya bernubuat adalah untuk membangun jemaat. Ya. Jadi kalau bahasa roh, kalau ada orang berbahasa roh, orang itu harus mengerti. Jemaat atau umat di satu ibadah, kalau ada yang berbahasa roh, harus juga ada yang menerjemahkan. Ini baru Tuhan. Tapi kalau bahasa roh tidak dimengerti, itu mungkin dari setan. Ya. Ini yang kita mesti hati-hati. Karena itu Tuhan mengatakan, ujilah setiap roh. Jangan percaya kepada setiap roh. Kenapa? Kenapa ada ayat itu? Ada, ujilah. Saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Siapa nabi palsu? Nabi palsu adalah antek-antek iblis. Nabi palsu adalah kaki tangan setan. Nabi palsu adalah orang-orangnya Lucifer. Pertanyaan saya, coba Bapak Ibu pikir. Lucifer, setan, malaikat yang jatuh ke dalam dosa, yang telah dihukum sama Tuhan, yang jatuh, itu roh atau bukan? Apa bahasanya malaikat? Apa bahasanya setan? Apakah setan itu manusia atau roh? Kalau setan itu roh, tentu dia berbahasa roh. Kalau bahasa setan dibicarakan dalam ibadah, orang ngerti nggak? Orang pasti tidak mengerti bahasa roh. Karena itu bahasa yang bukan bahasa manusia. Nah, kalau dia berbahasa roh tapi bahasanya bahasa roh setan, bukankah kita yang mengikutnya juga jadi ikut-ikutan? Jadi berdosa kepada Tuhan. Ya. Nah, kita harus bisa membedakan
Gereja-gereja yang mengutamakan bahasa roh, nggak apa-apa, bukan saya anti bahasa roh. Bahasa roh yang dibahas atau dibicarakan harus ditranslate, harus diterjemahkan, dan harus bisa dimengerti. Karena itu fungsinya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan untuk mempermuliakan nama sendiri, atau diri sendiri, atau diri pendetanya, atau diri orang yang ngomong bahasa roh tapi tidak bisa translate. Jadi bahasa roh itu tidak perlu dipelajari, Bapak Ibu. Kalau dipelajari itu namanya palsu. Itu namanya bohong. Ya. Kalau bahasa roh dipelajari itu bohong. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 46. Kisah Rasul 10 ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ya, itu yang kita harus perhatikan. Jadi fungsi bahasa roh adalah untuk mempermuliakan Allah. Bukan untuk mempermuliakan pendeta, bukan untuk mempermuliakan orang yang bisa berbahasa roh. Tapi untuk mempermuliakan Allah. Ya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu baca Kisah Rasul 2 ya, ayat 6. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Artinya bahasa orang-orang yang mendengar, bukan bahasa rasul. Mereka semua tercengang dan heran lalu berkata, bukankah ini mereka semua itu orang-orang Galilea? Maksudnya murid-murid Tuhan orang Galilea. Bagaimana mungkin ayat 8-nya? Kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, orang Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi perhatikan di sini, kalau ada bahasa roh, kita orang yang bahasanya lain dengan orang yang berbahasa roh pun harus bisa mengerti. Itu intinya Roh Kudus yang berbicara. Tapi kalau roh setan, kita tidak mengerti. Jadi ini yang dimaksud sama pendeta Stephen Tock. Bahasa roh boleh untuk mempermuliakan Allah. Tapi bahasa roh yang tidak dimengerti itu penipuan. Karena untuk menyombongkan diri, untuk meninggikan diri orang yang bisa bahasa roh, bukan untuk meninggikan Tuhan atau mempermuliakan nama Tuhan. Ya, jadi sampai di sini Bapak Ibu, jangan tersesat, jangan bingung, tapi perhatikan. Waspada, berjaga-jaga, karena akhir zaman banyak nabi palsu. Jangan sampai kita tersesat dan masuk neraka ikut-ikut nabi palsu. Ya. Sampai di sini, nanti kita sambung lagi dalam episode berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan share supaya makin hari makin banyak orang mengerti dan menerima firman Tuhan dan mempelajarinya, merenungkannya sehingga kita tidak tersesat. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati.